Majelis Hakim yang mulia, izinkan kami penuntut umum membacakan surat dakwaan. Izinkan kami pada membacakan uraian pada dakwaan primer saja, karena uraian kejadian pada dakwaan subsidiar dan lebih subsidiar pada pokoknya tidak berbeda. Kejaksaan Negeri Metro demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan. Nomor register perkara PD 45 strip PDL strip EOH 2 strip 02 strip 2024. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat lahir Lampung, umur tanggal lahir 23 tahun 12 Januari 2021. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Kebudayaan dan Prodi Bahasa Sanskerta. Riwayat penahanan oleh penyidik Polri bertempat di rutan sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024. Oleh penuntut umum bertempat di rutan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 8 Maret 2024. Dakwaan primer bahwa ia terdakwa Ayam selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 2024 sekira pukul 8 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 bertempat di Indekos yang berada di kawasan Jalan Kenanga, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Metro Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban bebek, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bermula pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024, sekira pukul 7 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor serta membawa pisau yang dibeli oleh terdakwa sekitar 2 bulan lalu melalui toko online karena sudah ada niat untuk membunuh korban yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor. Yang terdakwa kendarai tersebut pergi menuju Indekos tempat kediaman korban bebek yang berada di kawasan Jalan Kenanga, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Sesampai di Indekos tersebut, terdakwa lalu menggunakan pisau lipat yang sebelumnya telah disiapkan dari dalam bagasi sepeda motornya dan disimpan di dalam saku celananya dan kemudian masuk ke dalam kamar kos korban. Bahwa di dalam kamar kos tersebut, terdakwa dan korban berbincang-bincang tentang perkuliahan kurang lebih selama 1 jam. Kemudian sekira pukul 8, terdakwa berpura-pura hendak pulang dan pada saat korban berdiri hendak menutup pintu, terdakwa langsung mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan menusukkan pisau tersebut ke dada korban secara tiba-tiba. Pada saat itu korban sedang berteriak dan melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa. Namun terdakwa harus menusuk bagian dada dan leher korban secara berulang-ulang hingga korban terjatuh dan tidak bergerak lagi. Bahwa setelah mematikan korban meninggal dunia, terdakwa berusaha menyembunyikan jasad korban dengan membungkusnya menggunakan plastik besar dan spray kasur, serta menaburkan bubuk pengharum dan pengawet makanan agar bau mayat korban tidak tercepat menyebar. Bahwa terdakwa mendapatkan ide untuk melakukan pembunuhan tersebut setelah menonton serial Netflix berjudul Narcos. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 unit ponsel, 1 buah dompet berisi uang tunai, kartu identitas, dan kartu ATM. Kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor miliknya. Bahwa barang-barang hasil kejahatan tersebut oleh terdakwa dijual melalui media sosial dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi. Bahwa motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah rasa iri dan tekanan ekonomi karena korban sering dianggap lebih sukses dan memiliki kehidupan yang baik. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia seperti tertuang dalam Visum et Repertum nomor FSR 45-2-2024 forensik tanggal 4 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh instansi forensik Polres Metro Lampung yang ditandatangani oleh Dr. Elang dengan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, identitas jenazah. Nama bebek, jenis kelamin laki-laki, umur lebih kurang 19 tahun. Temuan pada pemeriksaan luar, jenazah laki-laki dewasa dibungkus plastik besar dan spray kasur, ditemukan kamar kos Jalan Kenanga, Bandar Lampung. Tercium bau-bau pengharum ruangan dan didapati taburan serbuk putih, diduga pengawet makanan. Ditemukan luka tusuk multiple pada dada bagian kiri dan kanan lebih kurang 5 luka. Arah tusukan dari depan ke belakang. Leher bagian depan dan samping lebih kurang 2 luka tusuk. Luka memiliki tepi rata dalam arah ke posterior inferior konsisten akibat benda tajam atau pisau lipat.
Terdapat luka lecet dan robek di telapak kanan dan kiri, kemungkinan luka pertahanan. Tanda-tanda kematian: kaku maku mayat lengkap, lebam mayat menetap, tidak ditemukan tanda kehidupan. Perkiraan waktu kematian lebih kurang 36 sampai 48 jam sebelum pemeriksaan atau diperkirakan meninggal sekitar 2 Februari 2024 pada malam hari. Kesimpulan: ditemukan luka tusuk ganda pada dada dan leher yang mengenai organ vital dan menyebabkan perdarahan hebat. Luka tersebut konsisten disebabkan oleh benda tajam jenis pisau lipat sebagaimana keterangan penyidik. Sebab kematian korban adalah pendarahan masif akibat luka tusuk pada dada dan leher. Ditemukan indikasi supaya penyembunyian jenazah atau pembungkasan dan penaburan bahan pengharum pengawet. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana. Pasal subsidiar, bahwa terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban bebek. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana. Lebih subsidiar, bahwa terdakwa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang itu mati. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 3 KUH pidana. Bandar Lampung, 19 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum Niki Syaputra, SH. Majelis Hakim yang mulia, izinkan kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk membacakan nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum. Surat eksepsi atau nota keberatan, nomor perkara PD 45 strip BDL strip EOH 2 strip 02 strip 2024 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertentang di bawah ini: nama Niki Syaputra SH, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Jalan Sultan Agung Gang Mawar nomor 31, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Atas nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara PD 45 strip BDL strip EOH 2 strip 02 strip 2024 tertanggal 19 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi: keberatan formil. 1.1. Dakwaan tidak menguraikan unsur direncanakan lebih dahulu secara jelas. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 340 KUH pidana, yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Namun, uraian yang disajikan dalam surat dakwaan hanya menyebut bahwa terdakwa membawa pisau lipat dan kemudian melakukan penusukan setelah berbincang dengan korban. 1.2. Perencanaan dalam pasal 340 KUH pidana haruslah jelas mengandung keterangan kapan niat membunuh itu timbul, berapa lama rentang waktu antar niat dan pelaksanaan, serta adanya kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir tenang dan mempertimbangkan perbuatan sebagaimana disyaratkan untuk membuktikan unsur perencanaan atau Vordebakrad. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan kapan, di mana, bagaimana unsur yang direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian, unsur formil dengan rencana terlebih dahulu tidak diuraikan secara konkret dan lengkap, sehingga dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUH pidana, yaitu mensyaratkan agar surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap. Surat dakwaan kabur. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa secara berlapis, primer, subsidiar, dan lebih subsidiar dengan 3 pasal berbeda, yaitu pasal 340 KUH pidana, pasal 338 KUH pidana, dan pasal 365 ayat 3 KUH pidana. Namun uraian dalam surat dakwaan tidak secara tegas membedakan antara unsur dan perbuatan yang mendasari setiap pasal tersebut. Dalam ketiga lapisan dakwaan, uraian peristiwa dan kronologis sama persis, tanpa menunjukkan perbedaan dalam unsur rencana terlebih dahulu, sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan atau obskur mengenai tindak pidana mana yang sebenarnya dimaksud dan mendasari tuntutan hukum terhadap terdakwa. Poin B, identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan hanya menyebutkan barang-barang milik korban berupa 1 laptop MacBook, 1 unit ponsel, 1 buah dompet berisi uang tunai, dan kartu identitas, tanpa mencantumkan nomor seri warna atau ciri khas barang tersebut. Akibatnya,
keabsahan dan hubungan kausalitas antara barang bukti dan tindak pidana menjadi tidak jelas, yang merupakan pelanggaran terhadap asas formil penyusunan dakwaan. 2. Keberatan material. Unsur dengan rencana terlebih dahulu atau dalam pasal 340 KUH pidana tidak terpenuhi dengan alasan poin pertama yaitu berdasarkan uraian dakwaan, perbuatan terdakwa terjadi secara spontan setelah berpinjam di kamar korban. Perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa atau pasal 338 KUH pidana. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentan waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan sebagaimana diharuskan dalam pasal 340 KUHP. Penyimpan pisau dalam bagasi motor tidak serta-merta menunjukkan adanya perencanaan membunuh, karena pisau lipat merupakan benda umum yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Poin B, motif iri dan ekonomi bukan berarti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa motif terdakwa adalah rasa iri dan tekanan ekonomi. Motif hanya menjelaskan latar belakang psikologis pelaku, bukan unsur perencanaan yang mensyaratkan adanya proses berpikir tenang dan waktu antara niat dan pelaksanaan. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang perlu pada pasal 340 KUH pidana adalah adanya unsur perencanaan terlebih dahulu, yaitu keadaan di mana pelaku memiliki waktu yang cukup untuk berpikir tenang, mempertimbangkan akibat perbuatannya, dan tetap melaksanakan pembunuhan tersebut secara sadar setelah pertimbangan tersebut. Dengan demikian, motif iri, ekonomi, dan tidak dijadikan dapat dasar pembuktian adanya unsur Vordebacht sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana. Yang ketiga yaitu permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 45 strip PDL strip EOH 2 strip 02 strip 2024 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 24 Februari 2024. Tertanda penasihat hukum terdakwa Niki Syaputra. Terima kasih. Sidang terdakwa ayam dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan amar putusan sela. Penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum agar memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama. Amar putusan sela nomor 125 PIT B 2024 PNBDR. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas terdakwa dengan identitas sebagai berikut: nama ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Metro nomor register perkara PDM 45 BDL EOH 2 02 2024 tertanggal 19 Februari 2024. 2. Surat eksepsi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 24 Februari 2024. 3. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi tersebut. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menolak eksepsi dan melanjutkan persidangan perkara ke pokok perkara. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokoknya berisikan keberatan terhadap dakwaan, jaksa penuntut umum yang dinilai tidak cermat dan kabur karena 1. Dakwaan tidak menguraikan secara jelas unsur dan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH pidana. 2. Uraian dakwaan berlapis, primer, subsidiar, dan lebih subsidiar tidak menunjukkan perbedaan unsur yang mendasari masing-masing pasal. 3. Identitas barang bukti dinilai tidak jelas dan tidak spesifik. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama, majelis berpendapat 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 1/3 ayat 2 huruf A dan B KUHP karena telah memenuhi identitas pelakon terdakwa, uraian perbuatan dan dakwaan, waktu dan tempat kejadian serta pasal-pasal yang didakwakan. 2. Bahwa perihal jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidak unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUH pidana merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tolak.
bahwa dengan ditolaknya eksepsi tersebut, maka pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa harus dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku. 3. Mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PD 45/PDL/EWH 2/2/2004 telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara. 4. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Badan Lampung pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Niki Syaputra SHMH selaku Hakim Ketua dan Gaga Hitam SHMH dan Macan Kumbang SHMH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Tertanda tangan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota beserta panitra. Demikianlah sudah digunakan amal putusan selah. Sidang ditunda dengan agenda pembuktian perkara pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Sidang ditutup dan ditunda. Majelis Hakim yang mulia, izinkan kami selaku jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan. Kejaksaan Negeri Metro demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Surat tuntutan nomor register perkara PD 45/PDL/EWH 2/02/2024. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Metro dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara, identitas terdakwa, nama lengkap, Ayam dan seterusnya. Dakwaan bahwa terhadap terdakwa Ayam, penuntut umum telah mengajukan surat dakwaan nomor register perkara PD 45/PDL/EWH 2/02/2024 dengan susunan sebagai berikut. Dakwaan primer melanggar ketentuan pasal 340 KUH pidana, yakni barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Subsidiar melanggar ketentuan pasal 338 KUHP, yakni barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Lebih subsidiar melanggar ketentuan pasal 365 ayat 3 KUH pidana, yakni pencurian yang didahului disertai atau dengan mengikuti kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati. Fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, visum et repertum, petunjuk, serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum serta komprehensif sebagai berikut. 1. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2024, korban bebek ditemukan telah meninggal dunia di kamar indekos Jalan Kenanga, Kota Bandar Lampung dengan sejumlah luka tusukan pada dada dan leher. Bahwa benar terdakwa Ayam merupakan teman dekat korban dan merupakan individu terakhir yang bersama korban sebelum kejadian. Yang ketiga, bahwa benar terdakwa telah membawa sebilah pisau lipat yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah dan disimpan dalam jok sepeda motornya. 4. Bahwa benar terdakwa melakukan penyerangan dengan cara menusukkan pisau tersebut ke dada dan leher korban secara bertubi-tubi sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. 5. Bahwa benar terdakwa setelah memastikan korban meninggal dunia membungkus jasad korban dengan plastik besar dan spray lalu menaruhkan bahan pengawet dan wangian dengan tujuan menghilangkan bau dan menyulitkan proses penemuan jenazah. 6. Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet dan ponsel kemudian menjualnya untuk kepentingan pribadi dan pembayaran utang. 7. Bahwa benar motif terdakwa adalah rasa iri terhadap keberhasilan akademik dan ekonomi korban serta tekanan kebutuhan ekonomi pribadi yang ditambah inspirasi dari tayangan film Narcos. 8. Bahwa sesuai visum et repertum nomor FSR 45/2/2024 forensik, kematian korban disebabkan oleh pendarahan masif akibat luka tusuk yang mengenai organ vital di dada dan di leher. 4. Analis yuridis. A. Pembuktian dakwaan primer pasal 340 KUH pidana. Unsur-unsur pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Unsur pertama yaitu barang siapa dan seterusnya. Unsur kedua dengan sengaja dan seterusnya. Perbuatan tersebut memenuhi unsur objek als augment, yaitu tujuan spesifik menghilangkan nyawa. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah sah dan menyangkut menurut hukum. Yang ketiga, dengan rencana lebih dahulu dan seterusnya. Secara doktriner sesuai jurisprudensi Mahkamah Agung RI, secara lebih dahulu tidak mengisyaratkan waktu yang lama, melainkan adanya kesempatan untuk berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan.
Dengan demikian, unsur dengan rencana terlebih dahulu telah sah dan meyakinkan menurut hukum. 4. Menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah dibuktikan dengan alat bukti visum et repertum yang menerangkan adanya luka tusuk multipel pada bagian dada dan leher yang menaik organ vital serta menyebabkan perdarahan masif yang berujung kematian. Keterangan ahli forensik serta fakta-fakta persidangan mendukung kesimpulan bahwa kematian korban secara langsung disebabkan oleh serangan fisik yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, seluruh unsur dalam pasal 340 KUH pidana, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. B. Pembuktian dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP. Unsur-unsur pasal 338 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja dengan menghilangkan nyawa orang lain. Unsur pertama barang siapa dan seterusnya. Unsur kedua dengan sengaja terbukti dari tindakan terdakwa dan seterusnya. 3. Menghilangkan nyawa orang lain dan seterusnya. Berdasarkan hal demikian maka dikonstruksikan unsur-unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi, namun karena terdakwa telah terbukti pada dakwaan primer, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut sesuai asas lex specialis derogat legi generali. C. Pembuktian dakwaan lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP. Unsur-unsur pasal 365 ayat 3 KUHP yaitu melakukan pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang itu mati. Yang pertama, melakukan pencurian dan seterusnya. Unsur didahului disertai dan diikuti kekerasan dan seterusnya. Kekerasan tersebut mengakibatkan orang mati dan seterusnya. Unsur pasal 365 ayat 3 terpenuhi, tapi karena dakwaan primer telah terbukti jauh lebih tepat dan bersesuai dengan karakter perbuatan, maka dakwaan lebih subsidiar tidak digunakan sebagai dasar penjatuhan pidana. Kesimpulan dari uraian tersebut di atas, maka kami, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Metro, berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum serta setelah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan pada terdakwa yaitu dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana. Dengan telah dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dilakukan kepada terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa Ayam, maka terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan secara pidana. Hal-hal yang mempengaruhi penuntutan. Majelis Hakim yang terhormat, sebelum kami menyampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengungkapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan menjatuhkan tuntutan pidana ini, yaitu yang pertama, hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi. 2. Terdakwa melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. 3. Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dengan menyembunyikan jasad korban. 4. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah membunuhnya. 5. Perbuatan terdakwa menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. 6. Terdakwa melakukan kejahatan terhadap sahabat yang telah mempercayainya. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa mengakui perbuatan dan kooperatif selama persidangan. Tuntutan penuntut umum. Berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan analis yuridis di atas, penuntut umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan keputusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUH pidana sesuai dengan dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 17 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 buah laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar spray, bahan pengawet dan pewangian, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membayarkan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup, demikian surat ini dibuat sebagai dasar permohonan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Bandar Lampung 25 Maret 2024, tertanda tangan Jaksa Penuntut Umum Niki Syaputra SH. Terima kasih.